Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, tolong di room chat ditulis nama dan NPM. Kirimkan. Per 6.34 ini baru ada 25 orang yang akses. Dan sepertinya saya tidak akan selama pertemuan minggu kemarin. Dan saya akan lebih memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengeksplor secara mandiri, dan saya di LMS sudah memberikan beberapa link video untuk yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Kemudian juga ada tugas ataupun ada latihan untuk teman-teman terkait dengan soal ukuran-ukuran statistik dan penyajian data khususnya untuk diagram batang dan daun serta diagram kotak. Minggu kemarin juga saya sudah sertakan contoh tanya jawab ataupun soal dan jawaban untuk soal-soal terkait dengan penyajian data ataupun ukuran statistik. Dan itu biasanya saya ambil dari soal-soal yang biasa diujikan dalam UTS di tahun-tahun ataupun di semester-semester sebelumnya. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan tugas ataupun terkait dengan hal yang saya sudah sampaikan. Sekali lagi tolong di ruang chat teman-teman kirim ya atau tulis nama dan NPM-nya. Nah, belum ada satu. Baru ada 28 orang. Oke, ikut. Terima kasih. Teman sudah mengirim. Baik, terima kasih teman. Ya, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang teori peluang, lebih tepatnya lagi tentang dasar-dasar dari bagaimana perhitungan peluang itu kita lakukan. Dan itu sudah link videonya sudah saya siapkan. Saya hanya akan memberi penjelasan untuk poin penting saja yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman akan berhadapan dengan masalah ataupun perhitungan peluang. Nah, saya pikir peluang itu juga adalah suatu hal yang sudah tidak aneh lagi bagi teman-teman, karena setiap hari terkadang kita juga akan ada mendengar informasi ataupun mendengar hal-hal terkait dengan penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika orang mengatakan bahwa esok hari besar ataupun lebih besar kemungkinan akan turun hujan. Kalau kita bicara lebih besar kemungkinan, itu artinya bahwa peluang terjadinya hujan akan lebih besar. Kemudian juga teman-teman tahu bahwa peluang munculnya gambar dalam pengetosan sebuah koin adalah setengah. Ini menandakan bahwa antara gambar dan angka dalam pengetosan sebuah koin adalah sama. Nah, tapi juga teman-teman, dalam kenyataannya, kenapa misalnya ketika kita melakukan pengetosan koin dan kita ulang misalnya 10 kali, meskipun kita tahu bahwa peluang munculnya gambar adalah setengah, tapi tidak akan ada jaminan bahwa ketika kita mengetos 10 kali itu akan munculnya 5 kali gambar atau 5 kali angka. Jadi sekali lagi, ya angka ataupun peluang yang kita peroleh dengan berbagai teknik perhitungan peluang itu hanyalah sebuah pegangan bagi kita, dan itu belum tentu menjadi 100% jaminan bahwa hal itu ataupun hal apa yang seperti tadi
ya 5 kali gambar, 5 kali angka. Dalam pengetosan sebuah koin yang dilakukan 10 kali itu akan muncul secara seimbang atau jumlahnya sama. Tapi secara umum bahwa kejadian yang memiliki historical ataupun peluang yang lebih besar untuk terjadi biasanya itu yang akan lebih punya kesempatan untuk bisa muncul ataupun bisa terjadi. Nah, teman-teman, jadi kalau kita bicara dulu antara peluang dan statistika, kita tunjukkan bahwa di statistika itu memang peluang itu akan memegang peranan penting. Ya, seperti bahasan kita kemarin, kalau kita punya populasi, di populasi itu ada parameter. Parameter itu misalnya rata-rata yang biasa disimbolkan dengan mu ataupun proporsi, istilah lain dari persentase yang dilambangkan dengan pi. Dan ketika kita tahu bahwa parameter itu susah untuk diperoleh, kita akhirnya melakukan sampling dan kita hanya berhadapan dengan sebagian dari anggota populasi atau yang kita sebut sebagai sampel. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa dari sampel kita akan peroleh statistik. Biasanya pelambangannya adalah dengan huruf-huruf ataupun dengan notasi sebagai berikut. Ada X bar untuk rata-rata sampel, kemudian P untuk proporsi dari sampel. Dan teman-teman juga tahu bahwa statistik ini dipergunakan sebagai penaksir untuk parameter. Nah, teman-teman bayangkan ketika sekarang kita mengambil atau memilih sebagian anggota populasi, itu pun pasti sudah melibatkan peluang. Ketika kita memilih sebagian unit ataupun anggota populasi yang akan kita jadikan sebagai sampling, kemudian juga itu berarti terkait dalam penentuan sampel, kemudian kita melakukan analisis data, menarik kesimpulan, itu semua akan melibatkan peluang. Jadi dengan demikian bahwa ketika teman-teman akan melakukan analisis statistis ataupun menggunakan alat-alat yang ada di statistika, maka sudah dapat dipastikan teman-teman harus memahami adanya kontribusi ataupun adanya peran peluang di dalam atau dalam hal tersebut. Nah, teman-teman, kalau teman-teman juga perhatikan, rasanya sih peluang ini bukan suatu hal yang asing bagi teman-teman karena ketika di SMA teman-teman juga sudah belajar mengenai peluang ini. Nah, yang paling penting adalah berarti kita dalam melakukan perhitungan peluang apa yang kita lakukan. Nah, jadi dalam perhitungan peluang nanti ada pendekatan yang dilakukan secara pendekatan aksiomatik, kemudian juga ada pendekatan yang bersifat klasik atau disebut juga sebagai pendekatan yang subjektif. Ada juga yang pendekatan empirik. Ini berupa atau didasarkan kepada data hasil survei ataupun hasil penelitian, hasil pengumpulan data dari percobaan yang kita lakukan. Ya, ini nanti di belakang ataupun ada video yang sudah saya siapkan bagaimana teman-teman dapat memahami ya pendekatan-pendekatan perhitungan ini dilakukan dari 3 pendekatan yang saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman yang paling memegang peranan penting ketika teman-teman melakukan perhitungan peluang adalah apa yang disebut dengan ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu ruang sampel itu apa? Oke, kalau tidak silahkan nanti ya gimana? Semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Oke, semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan. Oke, terus ada lagi? Di ruang sampel itu berupa apa? Selain Rafli, ada yang bisa jawab? Atau menambahkan?
Aman ya Pak. Anonim siapa namanya tolong diganti. Tolong teman-teman ya, kalau kuliah dengan saya, penamaan ataupun nama di di akunnya tolong diganti dengan nama dan kelas. Oke, jadi apa ruang sampel itu? Jadi nanti kalau ada di room chat ya namanya tidak jelas gitu ya, saya akan abaikan. Baik teman-teman, jadi ruang sampel itu betul kata Raffi tadi bahwa merupakan seluruh kemungkinan ya dari yang bisa muncul dari sebuah percobaan. Lebih tepatnya lagi ruang sampel itu merupakan sebuah himpunan atau kumpulan. Kumpulan dari apa? Ya tadi kumpulan dari seluruh kemungkinan yang dapat muncul. Silakan nanti teman-teman lihat di video yang sudah saya kasih linknya dan teman-teman punya kewajiban untuk mempelajari hal itu dan itu menjadi bagian daripada indikator kehadiran ataupun presensi teman-teman dalam perkuliahan ini ya. Jadi lihat, jadi nanti ada dua istilah teman-teman ya. Ada ruang sampel, ada titik sampel. Nah, ketika kita bicara ruang sampel, maka kita tidak bisa lepas dari namanya event atau kejadian. Ya. Jadi nanti juga teman-teman rasanya di SMA sudah pernah belajar tentang certain atau sure event itu apa, impossible atau non event itu apa, mutually exclusive event, kemudian dependent event, independent event. Ya, secara singkat kalau certain atau sure itu adalah kejadian yang memang pasti terjadi. Ya, itu biasanya dilambangkan kalau pasti terjadi peluang sebuah kejadian itu akan berharga 1. Kemudian kalau impossible event ya itu apa? Berarti itu sebaliknya kejadian yang tidak mungkin terjadi ya. Jadi biasanya kita lambangkan adalah dengan sama dengan 0. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalau kita lihat contoh, berarti kalau untuk kejadian yang 0 itu adalah munculnya mata dadu 7 dalam pengetasan sebuah dadu. Itu tidak mungkin terjadi. Karena itu merupakan himpunan 0 ataupun himpunan yang tidak akan ada anggotanya. Mutually exclusive event ini adalah kejadian-kejadian dalam sebuah percobaan di mana kejadian yang muncul, yang satu kejadian muncul itu akan menutupi kemungkinan kemunculan event yang lain. Jadi istilahnya saling menutupi ya. Jadi kalau dalam pengetasan koin itu sudah muncul gambar, maka dipastikan tidak akan muncul angka. Nah, berarti angka dan gambar itu sifatnya adalah mutually eksklusif atau saling menutupi. Dependent event berarti kejadian-kejadian yang saling terkait ataupun satu kejadian akan bergantung kepada kejadian lain. Sedangkan untuk independent event sebaliknya berarti tidak ada kaitan atau tidak ada hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Nanti tentang hubungan ini akan kita pelajari di pembahasan tentang analisis regresi di akhir semester nanti ya. Nah juga teman-teman untuk hal ini atau terkait dengan ruang sampel, teman-teman juga harus pahami tentang eksperimen acak. Eksperimen kita tahu itu adalah percobaan dan kita akan mengharapkan ataupun akan mendapatkan hasil dari percobaan tadi. Nah, terkait eksperimen acak itu apa? Silahkan nanti teman-teman juga lihat di video yang saya berikan linknya. Karena eksperimen acak ini menjadi dasar dari ruang sampel. Ruang sampel itu nanti akan terdiri dari titik-titik sampel yang menjadi dasar dalam pembentukan ataupun dalam pendefinisian variabel acak ya. Jadi kalau eksperimennya dilakukan secara acak itu berarti akan melibatkan peluang di sananya, nanti akan muncullah yang kita sebut sebagai variabel.
Dan juga jangan lupa nanti teman-teman ya, meskipun tidak ada dibahas langsung di video yang saya berikan, tapi rasanya tentang sifat-sifat himpunan ini juga sudah dipelajari waktu SMA. Ada himpunan ataupun ada irisan dari 2 himpunan, 3 himpunan, dan seterusnya. Ada juga sifat gabungan, komplement, dan lain-lain. Ya, ada lebih dari 6 sifat yang ada di himpunan itu. Bahkan teman-teman kalau masih ingat tentunya bagaimana menggambarkan ataupun memahami bagaimana sifat-sifat dari himpunan itu secara grafis atau secara penggambaran dengan yang paling sederhana biasanya dengan menggunakan diagram Venn ya. Nanti setelah kita mampu mencacah ruang sampel, kita juga nanti akan melihat ataupun akan tahu bagaimana atau ada jenis ruang sampel, ya ada diskrit dan kontinu. Nanti akan saya berikan beberapa contoh mana yang diskrit, mana yang kontinu. Nah, sebagai dasar daripada pembentukan atau memahami ruang sampel ini, salah satu hal yang perlu teman-teman lakukan adalah bagaimana kita mampu mencacah atau melakukan analisis kombinatorik. Untuk apa? Untuk bisa mendeteksi, untuk menghitung berapa kemungkinan atau seluruh kemungkinan yang dapat terjadi itu. Ya, di sini nanti ada kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian, juga ada masalah kombinasi dan permutasi. Kalau teman-teman misalnya disuruh memastikan peluang atau seluruh kemungkinan dari pengetesan sebuah koin masih gampang. Kita dapat dapat menyebutkan secara pasti atau secara yakin bahwa ada 2 kemunculan yaitu gambar atau angka. Nah, tetapi kalau misalnya koin yang di tosnya sudah tidak lagi 1 tapi 7 misalnya atau 8 koin, bagaimana kita mencacah kemungkinannya? Ya, itu juga menjadi masalah penting. Nah, dengan memahami bagaimana konsep analisis kombinatorik ataupun pencacahan itu dilakukan, teman-teman nanti dapat menghitung dengan mudah bagaimana teman-teman dapat memastikan ataupun dapat yakin bahwa titik sampel atau jumlah titik sampel yang ada di ruang sampel sebuah percobaan itu adalah sekian dan seterusnya. Nah, ini penting ya, karena sekali lagi ketika teman-teman salah mencacah jumlah titik sampel yang ada di ruang sampel, maka teman-teman akan kesulitan ataupun akan menghitung peluang pun salah. Contoh ya, kalau dalam satu ruangan atau misalnya dosen itu akan memilih seorang wakil dari sekumpulan mahasiswa yang ada yang ada di ruang kelas, kalau tidak pasti berapa jumlahnya misalnya ya, ternyata kita menganggapnya atau memahaminya jumlah mahasiswa itu 10 orang. Maka ketika disuruh berapa peluang si A akan terpilih menjadi wakil di kelas tersebut, karena kita beranggapan bahwa seluruh mahasiswa yang ada di kelas itu adalah 10 orang, maka peluangnya menjadi 1/10. Tapi kalau ternyata di kelas itu bukan 10 tapi 11, berarti kan jawaban kita menjawab 1/10 itu adalah salah, karena seharusnya adalah 1/11. Nah, kira-kira begitu gambarannya teman-teman ya, ketika kita melakukan perhitungan peluang ya, ketika itu pula bahwa kita harus memastikan ruang sampel yang kita miliki itu sudah akurat. Karena ketidakakuratan ruang sampel ketika kita tidak akurat menghitung berapa titik sampel yang ada di dalamnya, maka perhitungan peluang yang kita lakukan pun salah. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, silahkan ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau ada yang bertanya. Nah, kemudian kalau kita katakanlah penelitian tentang perusahaan, ya kinerja perusahaan. Kemudian kan kinerja perusahaan itu kan
variasinya sangat jauh ya, atau lebar katakanlah. Ada perusahaan Oke, yang kalau tidak salah kelas ini harusnya 42 orang ya. Jam 7 sekarang baru masuk 33 orang. Baik teman-teman, tolong catatan baik-baik. Sebagaimana kalau saya melakukan proses pembelajaran di kelas ataupun secara PTM, saya termasuk yang rewel untuk hal atau terkait dengan kehadiran ini. Jadi sekali lagi ya, keseriusan ataupun semangat teman-teman untuk mengikuti diskusi ya secara langsung ataupun mengerjakan apapun yang nanti dimintakan ke teman-teman, tentunya itu akan menjadi pertimbangan penting ya. Apakah nanti kita bisa menjalani proses perkuliahan ini dengan dengan maksimal atau tidak. Sekali lagi ya, mumpung ini baru pertemuan kedua dari seluruh 14 pertemuan berikutnya, jangan sampai nanti kita akan menyesal ataupun akan sebagaimana disebutkan oleh Maudi Ayunda di pertemuan minggu kemarin. kemudian di kebutuhan lainnya juga ada yang perusahaan kecil, size yang kecil, ada size yang sedang, ada yang mungkin Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Kalau tidak saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ya jadi itu poin-poin penting yang tolong teman-teman pahami atau teman-teman perdalam lagi. Ya, kalau ada yang lupa sewaktu di SMA sebenarnya sudah dipelajari, hanya lupa, ya biasanya kita akan lebih cepat untuk memahami atau mengingatnya kembali. Nah, sekarang ketika mencecah ruang sampel itu ada teknik mencecah yang memang saya sudah jelaskan ya, ada di video bagaimana kita mencecah ruang sampel itu. Nah, ini sebagai contoh dan ada teknik mungkinnya yang lebih baku karena di sana akan melibatkan seperti apa menggunakan rumus permutasi, kombinasi ataupun dengan rumus N pangkat K dan seterusnya. Silakan nanti diperdalamnya. Nah, sekarang contoh misalnya. Kita akan mencacah ruang sampel. Ya, dan kita dihadapkan dengan sebuah eksperimen. Dilakukan dengan pengetosan koin hingga muncul gambar. Kemudian kita akan hitung jumlah pengetosan yang telah dilakukan. Nah, sekarang saya nanya, kalau begitu, ruang sampelnya berisi apa? Gambar dan angka. Oke, Hilmi. Perhatikan baik-baik. Baca baik-baik pertanyaan. Apakah memang jawabannya gambar dan angka? Jadi selain untuk pertimbangan keterwakilan, juga memang yang lebih penting adalah untuk menentukan ada jawaban lain? Teknik sampling seperti apa yang harus kita pilih. Nah, jadi sekali lagi kalau memang teman-teman ingin melakukan inferensi atau melakukan estimasi, kapan percobaan itu akan dilakukan atau akan dihentikan? termasuk dalam probability sampling. Demikian. Bila mana percobaan ini atau eksperimen yang kita lakukan ini akan dihentikan? Hingga muncul gambar. Oke, bila muncul gambar, kemudian akan berhenti. Oke, baik sekarang. Nah, kalau kita lihat ruang sampelnya itu berisi apa, Hilmi? Gambar, Pak. Oke. Nancy, ruang sampelnya akan berisi apa? Jumlah percobaannya bukan? Oke, jumlah percobaan yang kita lakukan. Kalau jumlah berarti bentuknya apa? Angka. Angka, good. Nah, kalau begitu, bisa nggak angkanya mulai dari minus? Harus positif, Pak. Harus positif. Bisa nggak nol angkanya? Bisa kalau kita tidak melakukan percobaan. Oke, bagaimana kita tahu bisa menghasilkan gambar kalau tidak melakukan percobaan?
Oh, jadi nggak boleh nol, Pak ya? Nah, kalau kan kita akan berhenti melakukan percobaan apabila muncul gambar. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana bisa muncul gambar kalau kita tidak melakukan percobaan apapun? Nggak bisa, Pak. Nangkep ya? Oke. Jadi kalau tidak ada usaha, tidak akan ada hasil, betul kan? Betul. Iya, itu kan konsep kehidupan kita. Kalau kita ingin akan mendapatkan sesuatu, ya kita harus melakukan usaha. Artinya apa? Kita pasti melakukan tos dulu atau melakukan percobaan dengan koin dulu. Misal, pertama, kalau muncul gambar, berarti kita berhenti nggak di percobaan pertama ini, Nancy? Berhenti, Pak. Berhenti. Berarti berapa kali jumlah kita melakukan percobaannya? 1 kali. Oke, jadi paling tidak kita melakukan percobaan berapa kali? 1 kali. 1. Itu satu kemungkinan pertama. Bisa nggak ada kemungkinan lain? Bisa, Pak. Bisa, jika terjadi. Percobaan lagi. Oke, pada pengatosan pertama tidak muncul apa? Gambar. Gambar. Berarti kalau gitu kita lanjutkan ke percobaan kedua. Oke. Kalau di percobaan kedua muncul gambar, berhenti nggak eksperimen kita? Berhenti, Pak. Berhenti. Berapa kali jumlah percobaan yang kita lakukan? 2 kali percobaan. 2 kali percobaan. Oke. Apakah akan pasti berhenti di kedua? Bisa dicoba lagi. Apakah akan pasti berhenti di kedua? Artinya tidak akan ada kemungkinan lain? Nggak tentu di kedua. Oke, good. Jadi kalau di kedua munculnya bukan gambar, berarti kita harus lanjut ke percobaan berikutnya. Betul nggak? Betul. Oke, nah sekarang gini. Apakah kan karena kita tidak bisa memastikan bahwa percobaan kita akan munculnya gambar, berarti akan selalu ada kemungkinan baik muncul gambar atau angka. Betul nggak, Nancy? Iya. Oke, jadi kalau gitu sampai berapa kali kita harus melakukan percobaan hingga munculnya gambar? Sampai percobaannya muncul gambar. Jadi sepanjang tidak muncul gambar akan terus kita lakukan, betul? Iya. Iya, jadi kalaupun sampai 1.000.000 kali, kalau memang belum muncul gambar, tetap harus kita lakukan. Oke, jadi sudah kebayang sekarang ruang sampelnya bagaimana? Sudah, Pak. Oke. Ya, kalau kita disuruh menentukan ruang sampel dari eksperimen ini, inilah jawaban. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Teman-teman, tolong diperhatikan bahwa yang menjadi isi daripada ruang sampel ini berupa angka ataupun berupa bilangan bulat. Nah, apakah dapat dihitung jumlah titik sampelnya, Nancy? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Fadel, apakah karena dapat dihitung titik sampelnya, apakah Fadel berpendapat bahwa jumlahnya itu terhingga? Fadel. Fadel kemana? 3 kali dipanggil tidak ada, berarti ditandai. Billy, apakah ada batasnya ruang sampel ini? Menurut saya tidak, Pak. Tidak. Selagi itu belum muncul gambar. Betul. Jadi makanya disebut sebagai ruang sampel. Ini jenisnya adalah countable infinite sample space atau ruang sampel yang terhitung tapi tidak terbatas. Bill, kalau jumlah rambut dalam kepala kita terbatas nggak? Tidak, Pak. Oh, kata siapa? Satu dulu. Dapat dihitung nggak, Bill? Bisa. Ada batasnya nggak? Ada. Ada. Oke, ya bisa begitu. Jawabannya sebegitu. Oke. Abdullah Azam. Ya, halo Pak. Apakah butiran pasir di pantai itu dapat dihitung?
Oh, dapat, Pak. Dapat. Karena kalau pasirnya disimpan di telapak tangan, pasti kita bisa pisah-pisahkan gitu kan. Jam ya. Iya, Pak, betul. Betul, Pak. Apakah ada batasnya nggak? Ada, Pak. Ada, good. Seperti itu. Yang tidak ada batasnya itu bila memang tidak akan tahu sampai kapan gitu ya. Kayak tadi kita menghitung harus berhenti sampai kapan kita nggak akan tahu. Tapi kalau urusan jumlah rambut, butiran pasir pasti ada batasnya. Ya, jadi teman-teman ini tipikal atau tipe daripada jumlah ataupun jenis ruang sampel yang pertama. Ini adalah countable, dapat dihitung, tapi infinite ya. Artinya tidak berbatas atau bisa tidak terhingga, dan itu bisa terjadi. Nah, teman-teman, sekali lagi, kalau untuk hal seperti itu, sebaliknya bisa juga ada ruang sampel yang terbatas. Bisa, Ilman Yasir, bisa nggak ditunjukkan ruang sampel yang dapat dihitung dan terbatas? Ini gimana, Pak? Ada nggak di sekeliling kita ada sebuah eksperimen yang menghasilkan ruang sampel yang titik sampelnya dapat dihitung dan jumlahnya terbatas, tidak sampai hingga seperti yang contoh tadi? Menghitung batu, Pak, misalnya. Menghitung batu, oke, terlalu luas. Yang sehari aja lah misalnya. Kalau kita melakukan percobaan dengan dadu, kertas buku. Kertas buku, good. Ya, lembaran maksudnya kan, lembaran buku. Oke, good. Jumlah siswa di kelas pasti terbatas kan? Iya. Oke, jumlah mata dadu yang muncul terbatas nggak? Terbatas nggak? Terbatas. Dapat dihitung nggak? Dapat. Ada berapa? 7. Mata dadu kok 7 gimana? Halo, udah bangun belum, Ilman? Udah, Pak. Nancy, benar nggak mata dadu udah 7? Ada 6, Pak. Iya, 6, bukan 7. Ilman. Iya. Ya, gimana? Iya, 6, Pak. Baik, nah teman-teman, ini kasus yang kedua. Sebuah pensil dijatuhkan ke sebuah area berbentuk kotak berukuran 10 cm kali 10 cm. Kemudian dicatat titik tempat jatuhnya pensil tersebut. Jika area kotak tersebut didefinisikan dengan koordinat x, y, ya, jadi tentukan sampel space-nya atau ruang sampelnya. Nah, pertanyaan saya, kita jatuhkan misalnya. Contoh, yang salah satu kemungkinan aja dari percobaan ini. Kalau saya jatuhkan pensil, kemudian saya catat koordinat tempat jatuhnya, titik sampelnya seperti apa? 3 juga boleh, 2 juga boleh, hanya 1 tidak boleh. Karena selisihnya dengan 15 sudah 14. Dengan kata lain, tidak lagi lebih kecil dari 14. Rido. Dengan demikian, 0 pun tidak boleh dipergunakan Rido. sebagai ujung bawah kelas pertama dalam kasus Ya, Pak. ini. Bentuk titik sampel salah satu kemungkinannya seperti apa dalam percobaan kedua ini? Bawah kelas interval pertamanya adalah 14. Dengan demikian berarti kita punya tabel distribusi frekuensi dengan ujung kelas pertamanya 14. Farafi. Kemudian kita harus menentukan interval ataupun ujung bawah kelas interval yang lainnya. Farafi. Caranya, ingat bahwa panjang kelas adalah selisih 2 ujung kelas berurutan. Farafi. Berarti kalau 3 kali lewat. pertama adalah 14, Ezekiel. selisihnya 14 dengan ujung bawah kelas kedua, berarti ujung bawah kelas kedua adalah 20. Halo, Ezekiel. Ujung bawah kelas ketiga, kalau selisihnya harus 14, berarti 42. Halo, Pak. Yes. Sekian, Pak. Apa jawabanmu? Kemudian 84. Kalau saya titik koordinat, Pak. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan sesuai dengan pensil itu, ya maksudnya dalam bentuk titik koordinat, misalkan
5,2 gitu, Pak. Oke, artinya di titik X-nya 5, Y-nya 2 ya. Good, betul. Iya, Oke. contoh seperti itu. Oke, dengan kata lain seperti ini kan? Iya, Pak. Oke, pertanyaan saya. Apakah titik atau titik sampel atau koordinat yang dihasilkan dapat dihitung? Bisa, Pak. Ada Sambil berapa hitung. buah titik yang mungkin? Tak terhingga, Pak. Katanya dapat dihitung, tapi tak terhingga. Oke, saya nanya sekarang. Jumlah bilangan antara 0 dan 1 berapa? 1, Pak. Ush. 2, Oke. 2. Oh, 2. Gimana? Taruli. Ya, Pak. Jumlah bilangan antara 0 dan 1 ada berapa? Ada banyak banget, Pak. Tak terhingga, betul. Betul? Ya, Pak, betul. Kalau nilai X-nya tak terhingga, nilai Y-nya tak terhingga, apakah kasusnya seperti tadi nggak dapat dihitung? Beda, Pak. Beda. Ya teman-teman, kita bisa menuliskan 0,0 karena kita satuannya adalah misalnya titiknya adalah 1. Tapi kalau dibuat 1 desimal berapa banyak? Kalau dibuat 2 desimal berapa banyak? Kan sangat banyak sekali. Dengan demikian, kalau kita dalam bentuk area seperti ini, maka nanti itu tidak dapat kita hitung ruang sampelnya. Kalau tidak dapat dihitung, sudah pasti itu tidak terbatas atau infinite. Oke, sampai sini. Dapat nggak membedakan atau membandingkan teman-teman ruang sampel yang dihasilkan pada percobaan pertama dengan ruang sampel pada percobaan kedua? Siapa yang belum bisa membedakan? Oke, nah teman-teman kenapa ini penting? Karena teman-teman ini akan kita jadikan ketika kita nanti memiliki ruang sampel, kejadiannya itu di dalamnya atau titik sampelnya itu bisa infinite atau finite. Bisa tidak terbatas atau tidak terhingga, bisa terhingga. Nah, kalau misalnya dapat dihitung tidak terbatas ya, meskipun tidak terbatas ya, kemudian juga terbatas ya dapat dihitung, maka ini pasti ataupun kita akan masukkan ke jenis ruang sampelnya diskret. Kayak tadi ya, kemungkinan dalam pengetasan dadu itu pasti adalah terbatas dan dapat dihitung. Kartu ataupun mengambil kartu dalam tumbukan kartu bridge itu juga sama ya, itu pasti isi di dalamnya akan terbatas dan dapat dihitung. Nah, jadi kalau yang dapat dihitung baik yang terbatas maupun tidak terbatas, baik yang terhingga maupun tak terhingga, maka dia akan masuk kepada kelompok atau jenis ruang sampelnya diskret. Kalau yang tidak dapat dihitung, ya, maka ini sudah dipastikan adalah continuous sample space seperti tadi. Jadi kalau menghitung jumlah percobaan yang dilakukan sampai munculnya gambar tadi, itu adalah ruang sampelnya diskret. Sedangkan tadi tempat jatuhnya pensil di dalam percobaan, menjatuhkan pensil di dalam sebuah area yang berukuran 10 kali 10 cm, itu adalah ruang sampel kontinu. Nah, teman-teman, tolong pahami benar-benar bahwa ini akan menjadi dasar kita karena jenis ruang sampel ini akan dipergunakan atau akan mempengaruhi bahasan kita selanjutnya terkait dengan variabel acak. Nah, variabel acak pun nanti ada variabel acak diskret, ada variabel acak kontinu. Tergantung dari mana? Tergantung dari ruang sampel yang dimilikinya. Berarti tergantung dari himpunan seluruh kejadian yang muncul dari percobaan yang dilakukannya. Oke, sampai sini teman-teman. Ini ada 2 jenis ya, secara garis besarnya ada ruang sampel diskret, ada ruang sampel kontinu. Namun nanti ada juga memungkinkan bahwa kita akan memiliki variabel acak yang ruang sampelnya berupa ruang sampel campuran baik diskret dan kontinu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sekarang ini.
Sebuah kotak berisi 2 bola merah, 4 bola putih, dan 3 bola biru. Jika kita ambil 2 buah bola berturut-turut, bagaimana titik atau ruang sampah yang mungkin dari pengambilan 2 buah bola ini? Dara Kusumawati. Iya, Pak. Bagaimana bentuk ruang sampahnya? Dapat dibayangkan bagaimana eksperimen yang kita lakukan? Kita berhadapan dengan sebuah kotak yang berapa isi bolanya, Dara? Berisi 2 bola merah, 4 bola putih, 3 bola biru. Oke, total berarti berapa? 9. Oke, sekarang kita lihat dari 9 buah bola ini. Benar 9? Benar ya. Oke, dari 9 bola ini kita akan mengambil, kalau kita lihat dari kemungkinan warnanya yang muncul, berarti ketika ambil bola pertama, ya, kemungkinannya bisa warna apa saja. Kebayang nggak sama Dara? Kebayang, Pak. Jadi kemungkinan pertama apa yang kita dapatkan? Bola putih. Bisa bola putih, terus? Bisa bola biru. Bisa bola biru, bisa bola apa? Bisa bola merah. Merah. Ada berapa kemungkinan? Ada 3. Ada 3. Oke, sekarang kita ambil lagi 1 buah bola. Katakanlah itu tidak kita kembalikan, ya. Pada pengambilan kedua, kemungkinan bola warna apa sih yang bisa terambil? Pada pengambilan kedua, warna apa sih yang bisa muncul? Sama, Pak. Sama. Merah, putih. putih, biru. Oke, nah berarti dari pengambilan 2 buah bola secara berturut-turut ini, kemungkinan ataupun titik sampah yang terbentuk seperti apa? Jadi bayangkan kemungkinan dalam pengambilan pertama, kemudian kemungkinan pengambilan kedua. Tadi misalnya kemungkinan pertama merah, berarti kita simbolkan M. Kemungkinan kedua apa lagi? Kemungkinan kedua? Putih. Bisa merah lagi nggak? Merah dulu aja. Bisa, Pak. Bisa, berarti M. Begitu kan? Iya. Jadi ada berapa kemungkinan kalau begitu semuanya? Raylan, ada berapa kemungkinan? Ya, Pak. Ada berapa kemungkinan titik sampelnya? 9. 9. Oke. Dari mana 9 diperolehnya, Raylan? Itu 2 bola merah, 4 bola putih, 3 bola biru. Susunan apapun bentuk titik sampelnya? MM, MP, MB, sampai BB. Jadi 9 gitu. Iya, Pak. Nah, 9. Ya, dari mana kalau disuruh menghitung, dari mana 9 itu? Dari mencacah ditulis semua atau gimana? Barusan 9 itu dari mana didapatnya? Kenapa? Nggak jadi. Kenapa? Jangan bata begitu. Dari total bola, Pak. Oh, total bola. Oke.
Tapi apakah benar memang 9 kemungkinannya nanti? Enggak sih dia, Pak. Oke, baik. Oke, Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf. Pemain bola kalau nggak salah. Siapa? Oke. Berapa titik sampel yang ada di ruang sampah percobaan pengambilan 2 buah bola secara berturut-turut dan tidak dikembalikan ini? Berapa? Ada yang tahu berapa semua kemungkinannya? Kurang tahu, Pak. Oke, Lutfia Az-Zahra. Ya, Pak. Berapa titik sampel yang ada di dalamnya? 8, Pak. 8. Dari mana 8? Merah, terus merah putih, habis itu biru-biru, terus merah merah, putih-putih, biru-biru, merah putih, merah biru, putih merah, putih biru, biru merah, biru putih. Gitu Berapa bukan, Pak? semuanya? Semuanya berapa? Ada 8. Oke. Teman-teman, begini gampang sebenarnya ya. Cuma sekarang gini, bayangkan dalam pengambilan pertama ada berapa kemungkinan, Via? Pertama 3. 3, bisa merah, bisa putih, bisa biru. Catat Ya. itu. Ya, bayangkan dituliskan sama kita merah, putih, biru. Dalam pengambilan kedua ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan juga. Jadi setelah kita dapat di pertama merah, maka di pengambilan kedua bisa merah juga, bisa putih, bisa biru. Sehingga bisa MM, MP, dan MB. Ketika pertama putih, juga kan kemungkinan kedua bisa merah, putih, biru. Bisa PM, PP, sama PB. Demikian juga kalau biru, sampai nanti biru-biru. Semuanya ada berapa? Ada berapa kemungkinan? 9, Pak, berarti. 9. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau 3 bola kita ambil? Tadi kan kalau 2 bola, 3 kemungkinan pertama, kemudian ada 3 kemungkinan di pengambilan kedua. Berarti 3 kali 3 jadinya 9. Sekarang Via, kalau 3 bola bagaimana? Berapa kemungkinan seluruhnya? 3, Pak. 3. Masa jawab aja. Totalnya? Totalnya 9. 9 benar. Rafiq, Fadli Nurrahman. Ya, Pak. Oke. Sudah paham tadi kalau kita ngambil 2 buah bola dari sebuah kotak ini, maka kemungkinan hasilnya akan ada 9 kemungkinan? Ya, Pak. Oke, sekarang kalau 3 bola, berapa kemungkinan? Jadi kan ambil bola pertama, kemungkinan merah, putih, biru. Habis itu lanjutkan, ngambil bola kedua, ya. Dengan asumsi kita tidak kembalikan itu bola yang sudah terambil. Tadi juga merah, putih, biru. Kemudian ambil bola yang ketiga sekarang. Kalau tadi 2 kali pengambilan bola adalah 9 kemungkinan, pertanyaan saya, kalau 3 buah bola berapa kemungkinan? Bisa? Tahu? Nadaina. Berapa kemungkinan? Yang bola 3 ya, Pak? Ya. 2. Berapa? 2.
Putih sama biru. Totalnya dari kita titik sampel aja langsung. Oke, jadi berapa sekarang? Totalnya. 18, Pak, berarti. 18. Yakin 18? Ya, yakin. Oke, dari mana dapatnya? Dari yang tadi 9, terus sama yang bola ketiga hanya 2 warna, berarti dikali 2 18. 18. Oke. Benarkah? Gitu kan. Oke, lihat sekarang. Kalau masalahnya kenapa? Ada bisa kali 2. Yang kalau bola ketiga, misalkan bola yang awal itu merah-merah, berarti udah habis merahnya. Udah habis ya, karena merahnya ada 2 bola kan. Ya. Yang jelas yang tidak mungkin itu adalah akan muncul 3 buah bola merah, betul nggak? Iya, Pak. Oke, nah tapi benar nggak 18? Oke, gini. Kalau kita cacah, berarti kan kalau 3 bola itu kemungkinannya adalah kalau kita list terlebih dahulu, di pengambilan bola pertama itu 3 kemungkinan, di pengambilan bola kedua itu 3 kemungkinan, di kemungkinan ketiga itu ada misalnya, kita misalkan dulu saja 3 kemungkinan. Kalau 3, total berapa titiknya? 27. 27. Dari 27 tadi, yang tidak mungkin hanya apa? Merah. Betul kan? Berarti apakah benar 18 kemungkinannya? 25 ya? 26 berarti. Hah? Kan totalnya 27 tuh. Iya, Pak. Dari 27 itu misalnya kalau nanti di list satu per satu, maka akan kita tuliskan di pertanyaan itu merah, betul nggak? Iya, Pak. Yang kedua berarti apa? Merah, biru misalnya. Putih dulu. Iya. Nah, terus yang ketiga merah, biru. Terus kita tuliskan menggunakan diagram pohon sampai yang terakhir kemungkinannya apa? Biru. Biru. Ada berapa kemungkinan kalau lengkap begitu? 27. Oke, dari 27 tadi nanti lihat oleh teman-teman ketika dicacah dengan menggunakan diagram pohon. Mana kejadian yang tidak mungkin terjadi? Merah. Hanya satu saja kan? Oh iya, Pak. Berarti 27 dikurangi berapa? 1. Totalnya jadi berapa? 26. Kalau yang belum yakin nanti silakan dicacah ya. Karena apa? Ini ada kejadian pengambilan 3 bola dan ada kemungkinan tidak mungkin kita mendapatkan 3 buah bola merah karena bolanya hanya 2. Ya. Nah, coba dalam konteks seperti ini. Dalam percobaan seperti ini terus nanti kita ditanya, berapa peluang akan munculnya ataupun diperolehnya adalah bolanya merah, biru. Kalau merah, biru itu satu kemungkinan dari 20 dari seluruh kemungkinan yang ada di percobaan yang kita lakukan dengan pengambilan 3 bola ini. Kalau kita tidak mengeluarkan kemungkinan munculnya 3 bola karena tidak mungkin, maka jawaban kita pasti 1/27. Sebenarnya yang benar jawabannya berapa tadi? Kalau kita menghitung dengan benar? Peluangnya 1/2. Nah, teman-teman kira-kira begitu ya, bayangan atau gambaran yang dapat saya berikan. Oke, sekarang kita lihat. Dari sekumpulan 6 mahasiswa dan 4 mahasiswi akan diambil 3 orang sebagai perwakilan. Tentukan sampel space untuk perwakilan mahasiswa tersebut dilihat dari jenis kelaminnya. Ada berapa kemungkinan? Jadi bayangkan kalau ada 3 perwakilan berarti perwakilan pertama, perwakilan kedua, perwakilan ketiga. Ada berapa kemungkinan seluruhnya atau ada berapa titik sampel dari percobaan ini? Halo. Kita memiliki bilangan-bilangan seperti ini dan kita akan tampilkan di dalam diagram batang dan daun. Perlu diingat Indra Sumampau. Ya, Pak. Ada berapa kemungkinan, Indra? Ada
10, Pak. Oh, dari mana 10, Ndra? Apa-apa kalau memang benar 10, tapi harus ada alasan. Itu yang lebih penting ya. Teman-teman menjawab, ada alasan berpikir teman-teman, jangan hanya menjawab. Dari mana, Ndra? Ditambahin. Ditambahin. Oke. Gini, Ndra, cara menghitungnya. Pastikan ya, konsen nih. Jadi kalau dari sekumpulan mahasiswa, kita akan ambil wakil 3 orang. Bayangkan bahwa akan ada notasi ataupun ada titik sampel yang urutannya begini. Perwakilan pertama, perwakilan kedua, perwakilan ketiga. Karena berapa perwakilan, Ndra? Jumlah perwakilannya ya, Pak? Iya. 3. Oke. Pertanyaan pertama, Ndra. Kemungkinan untuk wakil pertama dilihat jadi jenis kelaminnya. Ada berapa kemungkinan? Kalau untuk mahasiswa ada 6 ya, Pak? Enggak. Dari hasil aja. Yang terpilih adalah seseorang. Nah, dilihat dari jenis kelaminnya ada berapa kemungkinan? Kalau dua, jenis, Pak. 2. Yang pertama mungkin apa? Yang laki-laki. Laki-laki, good. Yang kedua bisa? Perempuan. Oke, sekarang kemungkinan yang kedua, perwakilan kedua, ada berapa kemungkinan? 4. Enggak, dari jenis kelaminnya juga. Oh. Jenis kelaminnya ada berapa? Yang kedua dulu, wakil kedua. Ada berapa kemungkinan? 2 juga. Ya. 2 juga, Hendra. Ya. Nah, jadi kalau disatukan perwakilan pertama dan perwakilan kedua kemungkinannya kan bisa laki-laki, betul nggak? Iya, Pak. Nah, terus jadi kalau 2 perwakilan saja ada berapa kemungkinan, Ndra? Ada 2. Iya, dari jenis kelaminnya, susunannya. Ada 2. Wakil pertama ada berapa kemungkinan? Wakil pertama tadi udah Indra sebut jawab benar loh tadi. Laki-laki perempuan kan? Ada berapa kemungkinan? 2 ya, Pak? 2, betul, Andra. Yang perwakilan kedua ada berapa kemungkinan, Andra? 2 juga ya, Pak? 2 juga. Jadi kalau saya gabung perwakilan pertama dan perwakilan kedua ada berapa kemungkinan? 4. Good. Jadi kan laki-laki, betul kan? Laki-laki perempuan sampai nanti perempuan. Oke, nah sekarang saya nanya. Kalau 3 sekarang, Ndra. Jadi ada berapa kemungkinan, Ndra? Kalau 3 6 ya, Pak? Ya, jangan. Apa? Tadi yang pertama 2, yang kedua 2, kemungkinannya 4. Dari mana 2 kali 2? Bukan 2 tambah 2 ya. Oke. Oh. Berarti kalau 3 orang berapa, Ndra? 8. Good. Kalau Indra nanti tuliskan secara lengkap laki-laki, perempuan sampai perempuan, jumlahnya ada berapa titik sampainya, Indra? Ada berapa? Tadi udah dijawab. 8. Jangan lambat. Ya, 8 gitu, yakin ya. Dari mana 8? 2 kemungkinan di perwakilan pertama, 2 kemungkinan di perwakilan kedua, 2 kemungkinan di perwakilan ketiga. Jadi sebetulnya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, teman-teman ya, nanti Indra juga lihat di videonya bagaimana cara kita mencacah lebih cepat. Ya. Jadi ada berapa kemungkinan seluruhnya, Indra? Dilihat dari jenis kelaminnya. 8. 8, good. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika 2 mahasiswa tidak bersedia dipilih? Berpengaruh nggak kepada yang 8 itu? Pengaruh ya, Pak? Nanti dulu. Jumlah mahasiswa berapa? 10. Mahasiswanya saja, Ndra. Oh, 6. Jadi kalau 2 tidak bersedia, berarti sisanya berapa? 4. Jadi kalau 4, yang dipilih berapa orang? Oh, yang dipilih perwakilan. Yang dipilih 3, Pak. 3. 4,
Kalau 4 berpengaruh nggak kepada susunan LLL, LLP, sampai PPP? Enggak, Pak. Enggak. Jadi tetap jumlah ruang sampahnya ada berapa, Ndra? Tetap 8. 8. Nah, sekarang kalau misalnya 2 perempuan tidak bersedia dipilih, berpengaruh nggak kepada ruang sampah? Berpengaruh, Pak. Good, karena jumlah hanya mahasiswi berapa sekarang? jumlah mahasiswanya Tinggal berapa? 2. Tinggal 2. Tinggal Berarti 2. ada kejadian yang tidak mungkin, yaitu Iya, Pak. yaitu Tidak. yang tidak mungkin. Bisa 3 orang. Nah, Tidak bisa ya, 3 orang. tidak mungkin perempuannya 3 karena hanya 2. Begitulah. Jadi ruang sampahnya bukan lagi 8 nanti, tapi jadi berapa? 6, Pak. Ish, jadi 7 karena hanya PPP aja yang tidak mungkin. Nah, oke, good. Gitu, Ndra ya. Jadi harus kita teliti, harus kita lihat satu-satu. Oke, ya. Makasih, Ndra. Oke, saya tanya satu lagi siapa nih? Nunung. Nunung? Ya, Pak. Oke. SMA di mana, Nung? SMA 1 Sidrap, Pak. SMA 1 mana? Sidrap. Oh, Sidrap. Yes. Oke. Sidrap itu di Sulawesi Selatan, Pak. Iya. Di orang dekat Makassar lah ya. Oke, Nung. Nah, sekarang bagaimana jika perwakilan tersebut harus terdiri dari sekurang-kurangnya 2 mahasiswa laki-laki? Pak? Soalnya masih yang tadi. Sekarang baca di slide-nya. Bagaimana jika perwakilan tersebut harus terdiri dari sekurang-kurangnya 2 mahasiswa? Jadi dengan demikian ketika ada informasi ada berapa kemungkinan? Berarti yang diambil itu 2 perwakilan aja, Pak. 2 Tetap 3 perwakilan, hanya di perwakilan tadi paling tidak harus ada 2 laki-laki. Oh, 2 laki-laki. Bagaimana kita menghitung? Berapa kemungkinannya? Misalnya seperti angka-angka berikut. Saya memiliki angka paling kecil 5.000. Oke. Ya gitu, coba. Nunung lagi megang kertas. Oke, sekarang tulis LLL, LLP. Coba 8 buah kemungkinan. Yang lain juga ikutan. Sudah, Nung? LLL, LLP, Pak. Nah, terus sampai terakhir PPP. Udah 8 kemungkinan nggak? Udah? Angka yang kedua yang 5.900. Kemudian yang terakhir adalah 11.000. Halo, Nung. Kita tulis 11. Iya, Pak. Oke, udah. Coba sebutkan yang ditulis. Bentar, Pak. Kan LLL, Oke. LP, yang pertama LLL, terus di bawahnya tulis LLP. Ya, Pak. Terus tulis lagi LPL. Oh iya, Terus PLL, Pak. LPP dulu dong. Biar berurutan. Sudah berapa yang ditulis? Sudah 1, 2, 3, 4, Pak. Pak, terus kan sampai yang ke-8. Yang kelima apa? PLL, Pak. Good, terus ya PLL betul. Terus PLP. Terus PPL. Terus LPDP. Yang terakhir apa yang ke-8? PPP. Ya, PPP. Benar ada 8 titiknya? Iya, Pak, benar. Oke, sekarang gini. Yang diminta apa? Sekurang-kurangnya 2 laki-laki. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, sekarang yang tidak
dua laki-lakinya atau tidak, yang tidak sekurang-kurangnya dua laki-laki dicoret. Yang pertama dicoret nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Oh, enggak ya, Pak, enggak. Pokoknya gini, yang laki-lakinya kurang dari 2 dicoret. Coba, dari 8 itu coret. Ada berapa yang dicoret? Yang L-nya kurang dari 2. Empat ya, Pak. Oke, jadi yang tidak dicoret itu adalah LLL, LLP, PLL enggak kan? Dan LPL enggak kan? Ada 4. Oke, nah gini. Jadi sekarang ruang titik kemungkinan terpilih sekurang-kurangnya 2 laki-laki itu ada berapa titik kemungkinan? Yang tidak dicoret berapa tadi, Nu? Oh, yang tidak dicoret. Ya, ada berapa? Ada berapa jumlahnya? 4, Pak. 4. Oke. Nah, 4 kan? Berarti yang tidak dicoret itu adalah titik sampel yang jumlah laki-lakinya 2 atau 3 kan? Betul nggak? Iya, Pak, betul. Oke. Nah, jadi itu buat apa? Sekarang pertanyaannya. Jadi berapa titik sampel yang jumlah laki-lakinya sekurang-kurangnya 2? Ada berapa titik sampel? Kurang-kurangnya 2 ya, Pak. Itu ada berapa yang itu? Yang tidak dicoret jadi ada berapa? Bukan 4 ya, Pak. Ada berapa? 4. Oke, betul, ada 4. Nah, berarti gini, Nu. 4 titik sampel itu yang berisi jumlah laki-lakinya 2 kan? Atau lebih kan? 2 atau 3, betul nggak? Oke. Dari berapa kemungkinan seluruhnya titik sampel yang dalam pengambilan 3 wakil ini? Hanya untuk yang laki-laki atau yang stem and lip plot yang di sebelah kiri berarti harus Berapa seluruh titik kemungkinan pengambilan sampel dari 3 buah orang itu? Bukan 4. Hah? Bukan 4. 8. Betul nggak? Oh, dikali. Bukan dikali. Tadi gini, ketika Nunung mengambil 3, yang ketika tadi Indra menjawab, Indra, tadi berapa Indra kemungkinan pengambilan 3 orang wakil dilihat jenis kelaminnya, ada berapa kemungkinan tadi Indra? Kemungkinannya, Pak. Tadi ada berapa jawaban kita? Yang 3 mahasiswa ya, Pak. Ada berapa tadi Indra? Keseluruhan 8. Good, 8. Nah, sekarang gini, Indra. Ternyata dari 8 titik itu, kalau diperhatikan kan ada yang jumlah laki-lakinya 2 atau lebih, atau gini bahasnya, sekurang-kurangnya 2 itu berarti kan bisa 2, bisa 3, betul nggak, Indra? Iya, Pak. Oke, dari 8 titik tadi, ternyata yang sekurang-kurangnya 2 laki-laki di dalamnya ada berapa titik tadi, Indra, katanya, Indra? 4 ya, Pak. 4, good. Nah, jadi gini, buat apa teman-teman semua? Ini kita identifikasi. Jadi ketika kita akan bertanya berapa peluang bahwa wakil tersebut akan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 mahasiswa. Jadi berapa jawabannya sekarang, Bro? 4. 4 dari, kalau peluang itu harus di antara 0 dan 1 kan, Bro? 4 dari 8. 8. Jadi berapa, Bro? 1/2. Good, setengah. Begitu teman-teman ya. Jawaban Indra itu benar bahwa untuk jawaban ini adalah setengah. Begitu. Nah, teman-teman, ini semua nanti teman-teman bisa lihat ya di video ataupun di sumber-sumber lain, silahkan pelajari, dan saya akan nanti mengirimkan soal ataupun latihan untuk peluang ini. Tetapi dalam kasus sekarang ataupun dalam minggu sekarang, teman-teman baru saya kirimkan soal-soal latihan untuk dikerjakan, tapi tentang ukuran statistik dan penyajian data dalam bentuk diagram batang dan daun serta diagram kotak. Untuk soal ini nanti kita akan saya kirimkan setelah yang
latihan untuk soal pertama atau ukuran statistik dan diagram kotak dan diagram batang daun itu diselesaikan. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi ya, dalam mencacah titik sampel itu sangat penting sekali untuk akurat. Nah, tadi kalau hanya satu koin kan gampang, kita hanya bilang ada 2 kemungkinan gambar atau angka. Tapi bagaimana kalau sudah 3 koin, 4 koin, 5 koin, dan sebagainya. Misalnya kalau 4 koin, kenapa kita bisa mengatakan seluruh kemungkinannya adalah 16 titik sampel? Kalau 5 koin adalah 32 titik sampel. Nah, itu ada perhitungan atau ada rumusnya. Sehingga apa? Sehingga mempermudah kita untuk bisa melakukan perhitungan. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan sebelum saya closing? Pak, izin bertanya mengenai Boleh. itu. Boleh. Kan itu untuk menyajikan data dari diagram batang dan daun ya, Pak? Yes, betul. Nah, itu apakah digital atau digambar? Gambar dulu aja. Oh, baik, Pak. Mau digital, mau pakai apa tadi? Paling Excel, Pak. Excel. Oke, tapi gini kan. Oke, teman-teman perlu dicatat baik-baik bahwa soal latihan itu harus tulis tangan ya. Oh, baik, Pak, baik. Oke, jadi tulis tangan, nanti difotoin saja. Saya nggak tahu kalau teman-teman biasanya kalau 5 megabyte itu 5 mega ya. Biasanya kurang dari itu, Pak. Oke, kalau itu berapa lembar? Atau bisa disiasati supaya bisa. Jadi gini, ada berapa soal, teman-teman? Ada 6, Pak. Ada 6. Oke. Jadi gini, saya rumus dasarnya ketika teman-teman membuat latihan itu silahkan kerjakan sekemampuannya. Tapi dalam realnya nanti tentunya orang yang lebih mampu mengerjakan lebih banyak gitu ya, silahkan, berarti akan lebih bagus pandangan ataupun penilaiannya. Jadi teman-teman silahkan pilih terlebih dahulu, kerjakan mana yang sekiranya lebih mudah, ataupun kalau semuanya sulit ya silahkan diurut dan sebagainya. Nah, silahkan dikreasikan sendiri ya, bagaimana pengerjaannya terserah teman-teman. Kalau misalnya boleh nggak misalnya pakai bantuan supaya lebih bagus diagramnya. Silahkan saja kalau memang bisa dilakukan, tapi tetap bahwa pengerjaan utamanya adalah hasil pengerjaannya tetap masih dalam konteks bahwa itu ditulis tangan ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada 4 video ya, kalau nggak salah saya mintakan kepada teman-teman, dan itu due-nya ataupun batas waktunya sudah ada semua. Gimana? Jelas? Vi? Siapa? Rafli tadi ya yang nanya? Jelas, Pak. Oke. Silakan teman-teman, ada yang nanya yang lain? Pak, mau tanya. Boleh minta record minggu ini sama minggu kemarin nggak, Pak? Minggu kemarin ada, tapi ngirimnya mau lihat apa? Di-upload di G Drive aja, Pak. Nanti tinggal di-share link. Atau di-upload di YouTube juga boleh, nggak apa-apa kan, Vi? Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Vi. Pernah kirim message ya kemarin ya? Iya, Pak. Oh ya, sorry, saya belum berarti. Agak hektik saya. Ya. Oke, karena kadang-kadang gini, kalau di YouTube kadang-kadang saya harus hilangkan beberapa konteks pembicaraan yang mungkin agak sedikit private di kelas gitu kan. Tapi kalau misalnya semua bisa dipublish atau tidak ada yang sensitif sih, saya biasanya tidak terlalu tidak akan ada yang dihilangkan. Oke, Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Bill, ada pertanyaan Bill ya? Tidak, Pak. Aman, Pak. Ada aman, oke. Nadifah, ada pertanyaan? Mari kita pahami bagaimana Nadifah.
Hilang. Tidak, Pak. Oke, makasih. Ndra, gimana Ndra? Oke, Ndra? Nggak ada, Pak. Oke. Harus rajin, Ndra ya. Latihan. Ya, Pak. Pahami, ya mudahlah membuat peluang. Indra di mana? Posisi Indra? Di Manado, Pak. Wes, luar biasa. Saya baru 1 kali ke Manado. Luar biasa. Indah pantainya. Oh iya. Di Hayat dulu saya nginepnya. Agak dekat pantai kan? Hayat itu kalau nggak salah. Iya, ya, Pak. Oke. Nadaina ada pertanyaan? Ada pas sampai sini. Oke, makasih. Nancy, ada pertanyaan, Nancy? Belum ada, Pak. Oke. Farafi, ada nggak sekarang? Tadi saya panggil 3 kali nggak ada. Jangan-jangan tidur lagi nih Farafi. Muhammad Hilmi ada? Ada, Pak. Oke, enggak, bukan ada pertanyaan nggak, Hilmi? Nggak ada. Oke. Baik teman-teman, jadi pertemuan hari ini kemudian minggu depan akan saya coba desain karena pesan dari koordinator mata kuliah memang tidak lebih dari 3 kali 30 menit, walaupun bagi saya sebenarnya tidak cukup untuk bisa berdiskusi atau mendapatkan pemahaman yang dalam ya. Tapi bagaimanapun juga karena mempertimbangkan mungkin teknis dari sisi akses dan sebagainya, saya akan mencoba mengupayakan supaya perkuliahan kita hanya atau tidak akan lebih dari 1,5 jam, tidak seperti minggu kemarin yang lebih dari 2 jam ya. Juga teman-teman mungkin bisa lebih mandiri nanti melakukan ataupun mengerjakan pekerjaannya. Nah, sekali lagi bahwa statistika itu memang memerlukan banyak latihan dan sebagainya, sehingga sekali lagi mohon 1 semester ini teman-teman berkorban untuk meluangkan waktu mengerjakan soal-soal latihan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi lebih baik kita berkorban 16 minggu pada minggu ini daripada kita leha-leha kemudian hasilnya tidak maksimal dan kita harus mengulang di semester ataupun di tahun yang akan datang. Ya. Betul kan begitu Abdillah? Betul, Pak. Iya, ya. Nanti telat harus ngulang lagi statistika, kemudian telat lulus dan akhirnya apa? Telat kerja, telat nikah dan seterusnya. Baik teman-teman, ini kesempatan terakhir last call teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silahkan atau mengungkapkan pendapat. Kalau tidak akan saya tutup. 07.51. Tidak ada? Rafli, nggak ada pertanyaan Rafli? Aman Pak, tidak. Subang aman? Aman Pak, alhamdulillah. Oke. Hujan paling Pak. Hujan. Nanasnya udah berbuah sekarang? Kurang tahu Pak, harus ke Tonggoh dulu. Bukan pengusaha nanas ini. Oke. Saya di Subang Kota Pak. Oke, wah, tapi punya kebun nanas kan? Enggak Pak. Oke, baik ya. Makasih kepada Raffi dan teman-teman semua. Ya, itu pertemuan kita minggu ini. Sekali lagi, tolong teman-teman silahkan gali terus ya. Jangan terlalu berharap dari pertemuan atau interaksi dengan dosen di mata kuliah manapun karena kembali dari sisi penyediaan materi dan sebagainya hanya sangat terbatas ya, tidak lebih dari 1,5 jam dalam seminggu sendiri teman-teman punya waktu 7 kali 24 jam begitu banyak, jadi tidak lebih dari 10% waktu yang ada untuk berinteraksi dengan dosen mata kuliah itu. Jadi sekali lagi kemandirian maupun inisiatif maupun kreasi teman-teman itu akan lebih menentukan bagaimana teman-teman memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Apalagi dengan kondisi seperti ini, ya jujur saya sendiri merasakan kalau interaksi di kelas itu akan lebih maksimal. Ya dulu saya kadang-kadang ya bawa silver coin lah untuk memberi hadiah kepada yang nilai kuisnya 100 dan sebagainya. Tapi kan sekarang nggak mungkin. Atau kecuali nanti saya kirimkan gambarnya saja di WA ya.
Baik teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat dan bisa berkarya secara maksimal, bisa memahami dan mencari ilmu dengan sebaik-baiknya untuk bekal perjalanan kehidupan teman-teman di depan. Ya, sekali lagi jaga kesehatan terus, ya perhatikan, ya jangan lalai supaya kita tetap selamat dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin nih, Pak. Izin lift, Pak. Ya, silakan.